Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada video kali ini, saya akan membagikan tentang hukum mertua ikut campur dalam rumah tangga. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga mereka. Hal ini memang sulit dihindari. Sekalipun memutuskan ngontrak atau membeli rumah sendiri, tapi itu tak menjadi jaminan. Mertua tetap bisa mengawasi, bahkan berusaha selalu terlibat dalam setiap masalah yang terjadi. Nah, kira-kira bagaimana Islam memandang hal tersebut? Sebenarnya bolehkah mertua ikut campur dalam rumah tangga ataukah tidak bolehkah? Berikut ulasannya. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Jangan lupa like dan share untuk mendukung channel ini untuk terus membagikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami di nomor 082337371075. Baik, saya lanjutkan. Sebelum memutuskan boleh atau tidaknya, hendaknya kita mengkaji dulu tentang masalahnya. Mengapa mertua tersebut ikut campur? Apakah untuk kebaikan atau malah berunsur kebencian? Terkadang keterlibatan mertua dalam rumah tangga bisa diartikan menjadi nasihat, bisa pula sebagai rasa iri. Ini tergantung pada persepsi masing-masing. Apabila mertua ikut campur dalam hal kebaikan, misalnya menasihati menantunya tentang ilmu agama, mengajari cara memasak atau mengurus anak, menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dalam Islam tanpa menggurui, menjelaskan peran wanita dalam Islam, fungsi ibu rumah tangga dalam Islam, dan kewajiban wanita setelah menikah. Sekedar memberikan saran atas masalah yang terjadi tapi tidak memaksa, serta menjadi tempat keluh kesah. Maka tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan, sebab pasangan yang baru menikah juga belum terlalu mengerti tentang kehidupan rumah tangga. Jadi, mereka butuh bimbingan untuk menghindari perceraian. Sebaliknya, jika mertua ikut campur secara berlebihan, misalnya saja setiap hari datang ke rumah anaknya, merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau bahkan selalu terlibat dalam setiap masalah, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Di dalam ajaran Islam, pasangan telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Tidak apa-apa, walau hanya ngontrak rumah kecil, yang terpenting istri tidak tertekan. Dengan ngontrak rumah, maka pasangan bisa belajar hidup mandiri, berjuang dari awal secara bersama-sama, dan menciptakan kehidupan yang islami. Tapi demikian anak tetap wajib berbakti pada orang tua. Jadi, walau telah menikah, tidak boleh melupakan orang tua. Batasan mertua ikut campur dalam rumah tangga. Beberapa pendapat mengatakan bahwa tidak mengapa mertua ikut campur dalam rumah tangga, asalkan itu dalam hal kebaikan. Apabila mertua memang punya niat baik, pasti beliau tidak akan memihak, entah itu anaknya atau menantu. Mana yang benar pasti dibela. Mertua harus bersikap adil. Cara menyikapi mertua yang selalu ikut campur. Sebenarnya perilaku mertua ikut campur dalam rumah tangga bukanlah hal baru. Ini sudah sering terjadi dan bisa dikatakan cukup wajar. Lalu bagaimana sikap kita sebagai menantu untuk menanggapinya? Berikut ini ulasannya. 1. Jangan dibalas dengan kejahatan. Apabila mertua melakukan hal-hal yang membuat hati kita jadi sakit, misalnya selalu mengeluh terhadap perbuatan kita, memerintahkan ini itu tiada henti, banyak menuntut, dan sejenisnya, maka jangan dibalas dengan kejahatan juga. Islam memerintahkan agar kejahatan dibalas dengan kebaikan. Mintalah petunjuk kepada Allah Ta'ala. Perbanyaklah berdoa dan Anda bisa mendiskusikan baik-baik dengan suami. Namun bila sudah tidak tahan, Anda boleh bercerita kepada orang tua. 2. Tinggal terpisah. Tinggal di rumah terpisah adalah cara terbaik untuk menghindari konflik dengan mertua. Setidaknya, jika Anda berumah tangga sendiri, kemungkinan mertua ikut campur lebih minim. Selain itu, Anda juga lebih bebas mengatur kehidupan Anda sendiri tanpa ada rasa sungkan. 3.
berusaha memahami keinginan mertua. Daripada terus mengeluh atas tindakan mertua, mengapa Anda tidak mencoba memahami keinginannya? Cobalah memposisikan diri Anda sebagai anaknya. Bayangkan beliau adalah orang tua Anda. Dengan begitu akan terjalin ikatan yang kuat dari hati ke hati. Apabila beliau melakukan sedikit kesalahan, misalnya ucapannya menyakiti hati Anda, maka maklumi saja. Cari tahu apa yang diinginkan beliau. Coba dekati secara perlahan, curi perhatiannya dan berusahalah menjadi pribadi yang ramah. 4. Berbicara dengan suami. Apabila Anda masih bingung apa yang diinginkan mertua atau mungkin Anda merasa tidak nyaman, maka cobalah berdiskusi dengan suami. Ceritakan tentang apa yang terjadi, perasaan Anda, dan apa yang Anda mau. Cobalah membuat keputusan yang adil dan tidak menzolimi salah satu pihak. Sebagai suami, tentunya punya tanggung jawab yang besar atas kebahagiaan istri. Suami harus bisa melindungi istrinya sekaligus berbakti kepada orang tua. Suami juga tidak boleh memihak. Mana yang benar, itulah yang harus dibela. 5. Mengajak mertua sama-sama belajar agama. Tidak ada salahnya sesekali mengajak mertua untuk ikut kajian agama. Anda bisa berbicara dengan sopan dan santun. Bilang saja Anda ingin jalan-jalan bareng selagi ada waktu senggang. Aktivitas ini bisa mendekatkan hubungan Anda dengan mertua. Selain itu, dengan belajar ilmu agama, maka mertua juga akan lebih mengerti tentang bersikap sesuai syariat Islam. 6. Berbicara dengan orang tua. Apabila masalah sudah terlalu runyam dan Anda tidak mau menyelesaikannya sendiri, sementara suami juga berpihak pada mertua, maka tak ada jalan lain kecuali Anda meminta bantuan kepada orang tua. Saat menjelaskan masalahnya kepada orang tua, jangan sambil marah-marah, karena itu bisa menyulut emosi mereka. Ujung-ujungnya malah bertengkar, jadi lebih baik ceritakan dengan baik-baik. Gunakan bahasa yang sopan, sebisa mungkin cobalah menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga pernikahan kalian bahagia selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.